Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini yang pertama kita bisa silaturahmi, dan alhamdulillah dilanjut dengan kita sudah zikir, dan kemudian alhamdulillah kita sambung dengan belajar ilmu. Ya. Kita sudah ngaji, ada ustadznya. Kalau ini bukan ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama, saya ucapkan mohon maaf ya, karena saya yakin emas-emas, bapak-bapak, ibu-ibu sebenarnya jauh lebih pintar ya, jauh lebih sukses, dan insya Allah makmur juga. Jadi ini kita sharing nih, sharing dari saya, mudah-mudahan nanti ada manfaatnya, ada berkahnya ke ibu-ibu dan bapak-bapak. Saya sebenarnya agak kaget juga ya sama Pak Nasihin disuruh ngisi. Ini juga rezeki. Dulu kayaknya yang kedua itu di Mas Arif juga. Ternyata ini sama lagi nih, di rumahnya Mas Arif juga. Alhamdulillah. Materi ini ya, materi malam ini sebenarnya terlalu berlebih kalau saya ini seorang penulis ya. Memang saya menulis setiap hari, tapi sebenarnya bukan penulis, hanya hobi. Nah, malam ini saya ngasih temanya, sudah di-share apa belum ya Pak Nasi? Sudah ya? Saya kasih judul Atur Uangmu Sebelum Uang Mengatur Hidupmu. Dari judul kira-kira sudah mengalami atau sudah paham kira-kira? Ini kondisi kita ini lagi diatur sama uang atau kita yang mengatur uang? Apa kira-kiranya? Ya. Nah, ini pas banget sebenarnya dengan kegiatan atau usaha ibu-ibu juga bapak-bapak ya, yang sekarang udah banyak, semua rata-rata pedagang juga pembisnis. Maka selanjutnya ya, setelah kita pintar cari uang, maka ada partner ya, partner ilmu. Setelah kita pintar cari uang, maka yang kedua selanjutnya adalah pintar mengelola uang. Maka supaya kalau kita akhirnya bisa mengatur uang atau kita bisa mengendalikan uang, suatu saat maka kita tidak akan diperbudak sama uang. Sekarang ini banyak Bapak Ibu yang terjadi. Sekarang itu kita banyak itu diperbudak sama uang. Benar nggak? Kita itu banyak sekarang ini banyak diperbudak sama uang. Karena kita tidak mengatur uang. Makanya ini saya ambil menjadi tema topik malam ini. Bapak Ibu sekarang harusnya selanjutnya ya, setelah kita cari uang pinter, ya selanjutnya tugas kita harus meneruskan mengelola uang itu dengan baik. Saya mengibaratkan uang itu seperti peliharaan atau seperti apa ya, hewan ya. Jadi dia bisa lihat. Maka hewan itu harus dikendalikan. Nah, kira-kira Bapak Ibu, uang itu termasuk liar nggak? Ucel nih, licin ya uang itu ya. Jadi harus pintar-pintar mengendalikannya. Nah, benar Bapak Ibu ya. Jadi uang itu harus benar-benar dijaga betul, dikendalikan benar-benar.
Karena kalau nggak kita pegang bener, uang itu juga sering lepas, sering hilang, bahkan tidak dapat apa-apa. Kelihatannya kita bisnisnya besar, kelihatannya transfernya banyak, tapi ujung-ujungnya mana hasilnya? Nggak kelihatan. Maka Bapak Ibu, ilmu yang pertama adalah kita belajar mengendalikan. Ya, seperti puasa. Ya, ini bisa juga diambil pelajaran. Ketika puasa itu kita juga belajar mengendalikan. Ya, uang itu juga maksudnya kita bisa ambil ini ya pelajaran ya, bahwa uang itu juga harus kita pintar-pintar mengendalikan. Kalau tidak, sama, akhirnya bahaya, ya nggak dapat apa-apa. Materinya lupa, karena gredek dilihat kayak TV ini. Ini bukan ustadz, bukan ilmuwan sebenarnya. Baca kerpekan lah, karena ya. Jadi yang pertama saya mengingatkan tentang kendali. Jadi kalau memang uang itu penting, berarti jangan dikasihkan sembarangan. Ya, misalkan kalau memang uang itu penting, berarti perlu dikendalikan, berarti uang itu jangan dikasihkan sembarangan. Misalkan ke anak, ya, karena uang ini penting, perlu dikendalikan. Jadi tidak mungkin dong kita ngasih anak uang, misalkan masih anak-anak nih, kita kasih uang 1 juta. Ya kan, berarti istilahnya ini berarti harus hati-hati. Jangan sampai nanti disalahgunakan, disalahmanfaatkan, akhirnya bukan menjadi manfaat tapi malah mengundang musibah. Nah, lanjut lagi ya, setelah belajar tentang mengendalikan bahwa itu penting ya. Kenapa kita mengendalikan? Ya karena suatu saat kalau nggak kita mengendalikan, kita akan dikendalikan. Seperti yang tadi di judul, atur uangmu sekarang, kalau tidak maka jenengan akan diatur sama uang. Nah, prinsip yang selanjutnya yaitu tentang kebutuhan dan keinginan. Apa sih kebutuhan itu? Ya, sebenarnya kebutuhan hidup manusia itu UMR itu cukup. Karena ini banyak yang demo ini di rata-rata kota besar, Surabaya, ya, kemudian di Mojokerto, Malang, itu demo itu sering. Kalau di Tulungagung mungkin masih jarang ya, kayak Kediri, Blitar itu masih diem-diem lah. Tapi intinya sebenarnya hitungan UMR itu sebenarnya sudah cukup. Nah, yang tidak cukup itu adalah keinginan. Nah, apa sih kebutuhan itu? Kebutuhan itu sebenarnya hanya sandang, pangan, papan. Ada lagi? Ini yang kebutuhan ya. Nah, sekarang bertambah apa mas? Data kuota ya. Nah, jadi kalau melihat arti bahwa kebutuhan untuk hidup layak cukup, itu sebenarnya adalah kebutuhan. Nah, kalau keinginan selain itu plus tambahannya, itulah keinginan. Pertanyaannya, pendapatan atau hasil lah dari teman-teman dagang atau bisnis banyak untuk kebutuhan atau keinginan? Nah, maka tadi saya kasih dasar dulu, kebutuhan itu apa, keinginan itu apa. Ternyata kalau saya tanya balik atau pertanyaan ke masing-masing, uang hasilnya dagang, hasilnya bisnis, hasilnya kerja itu lebih banyak untuk kebutuhan atau untuk keinginan. Nah, itu makanya akhirnya carut marut. Itu kesalahannya sebenarnya. Carut marut, uangnya jadi nggak jadi.
nggak jadi apa-apa. Ya. Nah, sedangkan keinginan, ya kalau kebutuhan sudah pastilah, insya Allah sebenarnya pasti cukup. Nah, kalau keinginan itu tidak ada puasnya, dan keinginan itu tidak ada batasnya. Kalau kita sudah tahu keinginan itu tidak ada batasnya, jenengan mau kasih budget berapa kira-kira? Berapapun pasti habis. Jangan sampai kita melek bengi, ya toh? Apalagi namanya itu nyari-nyari data itu apa namanya? Aku tidak paham. Riset katanya ini sampai malam, ya follow up lagi, apalagi ini, ya carinya udah keringat-keringat, ya sampai stres, sampai pusing. Ternyata sudah dapat uang untuk keinginan yang tidak ada habisnya, tidak ada puasnya. Nah, ini ada hubungannya ini dengan yang tadi di awal, ya. Jadi aturlah uangmu sebelum jenengan nanti akan diatur sama uang. Sekarang itu banyak terjadi. Sebenarnya kita itu diatur sama uang. Ini kejadian yang lebih banyak. Jadi kita tuh dikontrol sama pembisnis besar. Kita tuh masih kecil, ya. Makanya harus dimanage benar-benar namanya keuangan. Ya, jadi keinginan itu tidak ada batasnya. Berapapun jumlahnya tidak akan pernah cukup. Solusinya gimana? Solusinya adalah ketika kita pegang uang itu harus ada namanya prioritas. Harus ada prioritas. Jangan sampai kalau tidak ada prioritas, keinginan yang menjadi yang pertama, kebutuhan nomor kedua, berapapun hasil Bapak Ibu habis. Ya. Jadi setiap ada pengeluaran itu harus ditanyakan pada diri kita sendiri, itu prioritas, kebutuhan atau keinginan. Nah, jadi sebenarnya bicara tentang uang sebenarnya itu bicara tentang prioritas. Nah, ini saya singgung lagi nih tentang hemat sama pelit. Apa bedanya? Atau sama? Pelit sama hemat, sama-sama uangnya ditahan loh. Ya, hemat juga nahan-nahan, pelit juga nahan-nahan. Nah, jadi sebenarnya hemat itu yang mengajarkan, insya Allah termasuk anjuran Islam ya, termasuk syariat Islam itu ada tentang hemat. Ya, jadi insya Allah hemat itu bagus. Jadi kalau ditambah lagi dengan setelah berhemat kemudian diproduktifkan, insya Allah itu akan menghasilkan, ya, dan insya Allah nanti akan makin bertumbuh dan berkembang. Nah, jadi hemat itu kadang-kadang kita salah ini ya, dengan namanya pelit. Ya. Jadi kalau pelit pengen hartanya tidak berkurang, tapi kira-kira hemat itu sama nggak ya? Pengen hartanya juga tidak berkurang. Tetapi hemat yang kalau memang itu harus disedekahkan, teman-teman harus keluarkan. Ya, ini saya menyarankan kepada teman-teman yang berdagang, berusaha, jangan pisahkan antara sedekah sama dagang. Ya, saran saya jangan dipisahkan. Dua-duanya itu saling mendukung, saling melengkapi. Ya tidak bisa dipisahkan. Kalau dipisahkan nanti
banyak apa ya? Ya mudah-mudahan ini menjadi solusi. Nah, kalau pelit, nah itu pengen uangnya tidak berkurang, hartanya tidak berkurang, tapi justru itu nanti bikin habis. Tapi kalau hemat, sedekah, insya Allah itu sebagian kita tahan, tapi sebagian dikeluarkan, maka insya Allah nanti itu akan sifatnya itu mengembangkan atau membesarkan. Ya, insya Allah itu akan membesarkan rezeki. Kalau pelit itu kita nggak dapat apa-apa, tapi kalau sedekah insya Allah akan berbalas. Nah, ada pertanyaan? Ya, jadi pinter-pinter mengendalikan uang. Jangan sampai nanti kita dikontrol sama uang. Ada pertanyaan?